Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tema renungan saat ini adalah menjadi dewasa itu pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ungkapan itu tentu tidak asing lagi bagi telinga kita. Ya, menjadi tua adalah hal yang pasti. Setiap detik yang kita lewati menunjukkan bahwa usia kita terus bertambah. Dari anak-anak menjadi pemuda-pemudi, dari pemuda-pemudi menjadi setengah baya, dari setengah baya menjadi tua. Tak ada rekayasa apapun untuk menyetop penuaan. Penampilan mungkin bisa menipu, tapi kenyataan bahwa kita akan terus menua adalah sebuah kepastian. Meski tua adalah hal yang pasti, tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Artinya, tidak semua orang yang menjadi tua otomatis menjadi dewasa. Menjadi tua adalah soal fisik. Menjadi dewasa adalah soal kematangan diri. Anak kecil bisa saja membuang sampah sembarangan. Tapi begitu menjadi dewasa, ia harusnya bisa bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun ada saja orang dewasa yang membuang sampah di sembarang tempat. Ini menunjukkan tua secara umur, tapi masih anak-anak dalam bersikap. Saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kehidupan rohani kita? Banyak pengikut Yesus yang tua secara umur rohani, artinya sudah lama menjadi pengikut Kristus, tapi kematangan rohaninya masih sangat diragukan. Sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pengikut Kristus, tapi masih tidak juga mengalami kedewasaan rohani, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Penulis surat Ibrani menyatakan dengan terus terang kepada jemaat yang dilayaninya bahwa secara umur mereka harusnya sudah menjadi pengajar atau orang yang dewasa rohaninya. Namun nyatanya mereka masih saja jadi bayi-bayi rohani yang memerlukan susu. Mari kita renungkan sejenak. Berapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Apakah kita bertambah dewasa secara rohani seiring umur kekristenan kita yang bertambah? Jangan-jangan kita hanya tua secara usia rohani, tapi tingkat kedewasaan rohani kita jauh dari kata matang. Menjadi dewasa rohani itu pilihan, tidak bisa terjadi secara otomatis. Mari kita memilih untuk menjadi murid Kristus yang terus-menerus mau belajar firman Tuhan dan mau bertumbuh serta berbuah di dalam Dia. Mari
Kita bangun karakter untuk rindu dan mau bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita menjadi dewasa rohani sehingga bisa dipakai Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami agar dapat bertumbuh secara rohani, sehingga masalah apapun yang kami hadapi dapat kami hadapi dengan tenang, karena kami percaya bahwa bersama Engkau semua akan baik-baik saja. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Berikan semangat mereka untuk terus berjuang mengatasinya. Tumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam imannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong agar saudara-saudara kami mengalami pertumbuhan secara rohani dan mereka mempunyai kerinduan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.